Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Guru di sini. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar IPA, materi organ gerak manusia. Sebelum kita belajar, anak-anak siapkan buku tulisnya terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa berdoa. Semoga anak-anak diberi kemudahan dalam belajar. Sudah siap? Mari kita belajar bersama. Organ gerak manusia. Organ gerak manusia terdiri dari dua, yaitu otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Tulang sebagai alat gerak. Tulang-tulang manusia membentuk satu kesatuan yang disebut rangka. Perhatikan rangka tubuh manusia berikut. Rangka tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian penting, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Yang kita pelajari hanya rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak tangan. Ini adalah gambar tulang tangan kita. Bagian tulang tangan kita terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Anak-anak jangan sampai tertukar ya antara tulang pengumpil dan tulang hasta. Tulang yang lurus dengan ibu jari adalah tulang pengumpil, sedangkan yang lurus dengan kelingking adalah tulang hasta. Lanjut ke rangka anggota gerak kaki. Perhatikan bagian-bagian tulang anggota kaki ya. Ada tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung, tulang kering, tulang betis. Jadi tulang kering itu yang lebih besar, sedangkan tulang betis itu yang lebih kecil. Kemudian tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Alat gerak aktif yaitu otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Otot bekerja dengan cara berlawanan, yaitu otot yang satu berkerut atau kontraksi, sedangkan otot yang lain memanjang atau relaksasi. Contohnya, coba kalian tanganmu kalian tekuk, lihat yang lengan bagian atas. Nah, bagian atas ada yang menonjol, itu ototmu sedang berkontraksi, sedangkan bagian bawah itu memanjang atau relaksasi. Otot manusia dibagi menjadi 3, apa saja? Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Mari kita belajar ketiga otot ini ya. Jenis-jenis otot. Pertama ada otot polos. Ini gambar otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran, jadi tidak diperintah oleh otak. Tempatnya ada di organ pencernaan, yaitu usus dan pembuluh darah. Ciri-ciri otot polos:
1. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. 2. Berbentuk seperti perahu. 3. Gerakannya lambat dan mudah lelah. 4. Bekerja tidak dipengaruhi otak. Lanjut, otot lurik. Otot lurik bekerja secara sadar atau diperintah otak. Tempatnya hampir seluruh tubuh manusia. Ciri-ciri otot lurik: inti sel berada di tepi. 2. Berbentuk silindris atau silinder dengan garis gelap dan terang. Jadi nanti ada warnanya gelap dan terang. 3. Gerakannya cepat dan mudah lelah. 4. Bekerja sadar atau diperintah otak. Seperti tadi otakmu memerintahkan tanganmu, yuk tangan diangkat. Nah, itu yang bekerja adalah otot lurik. Sedangkan otot polos tidak diperintahkan otak. Jadi dalam usus mencerna makanan, ya sudah, tidak usah usus ayo bekerja, tidak ya. Lanjut, otot jantung. Otot jantung bekerja tanpa sadar. Tempat otot jantung hanya ada di organ jantung. Ciri-cirinya, inti selnya banyak dan berada di tengah. Berbentuk silindris. Gerakannya terus-menerus tanpa henti dan tetap ya. Yang keempat, bekerja tidak diperintah oleh otak. Nah, jadi tidak mungkin otot jantung itu harus diperintah otak. Kalau diperintah otak berarti bisa berhenti. Sedangkan otot jantung harus terus bekerja untuk memompa darah. Sekarang kita belajar kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang. Yang pertama adalah lordosis. Lihat, perhatikan gambar di samping. Nah, siapa yang duduknya seperti ini? Nah, hati-hati yang duduknya seperti ini. Kebiasaan seperti ini bisa menyebabkan kelainan tulang, yaitu lordosis. Apa itu lordosis? Lordosis adalah kelainan tulang belakang berupa bengkoknya tulang belakang ke arah depan. Nah, gambar selanjutnya. Siapa juga anak-anak yang sering menulis seperti ini? Nah, ini adalah kelainan tulang skoliosis. Apa itu skoliosis? Adalah kelainan tulang belakang melengkung ke samping atau membentuk huruf S. Nah, hati-hati yang seperti sikapnya seperti ini, bisa-bisa nanti tulangmu membentuk huruf S, berarti nanti kamu mempunyai kelainan tulang. Nah, banyak juga yang seperti ini ya. Gambar selanjutnya, ini namanya kifosis. Adalah kelainan tulang belakang, yaitu tulang belakang membengkok ke arah belakang. Lanjut, selain ini ada fraktura, yaitu patah tulang. Patah tulang bisa disebabkan karena jatuh, karena kecelakaan, sehingga tulangnya patah, namanya fraktura. Ada juga osteoporosis. Biasanya terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Karena apa? Karena pengeroposan tulang. Lanjut, ada fisura atau retak tulang. Ini juga bisa terjadi karena kecelakaan, karena jatuh. Sekarang
kelainan pada organ gerak aktif otot. Yang tadi tulang, sekarang otot. Apa saja? Ada hipertrofi, yaitu kelainan otot berupa pembesaran otot yang mengakibatkan ukuran otot itu jauh lebih besar dari ukuran semula. Yang kedua, atrofi. Atrofi itu kebalikan dari hipertrofi. Kalau hipertrofi ototnya lebih besar, kalau atrofi ototnya itu mengecil dari ukuran semula, jadi kecil banget dan kehilangan daya. Yang ketiga, kram atau kejang otot. Nah, siapa di sini yang sering kram? Kenapa kok bisa kram? Kram terjadi karena otot berkontraksi terus-menerus atau bekerja terlalu berat. Yang keempat adalah stiff atau kaku leher. Terjadi karena adanya peradangan otot trapesium leher karena gerakan yang salah. Yang kelima, tetanus. Tetanus adalah kelainan otot karena adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Bagaimana cara menjaga kesehatan tulang dan otot? Yuk perhatikan baik-baik ya. 1. Mengkonsumsi sayur dan susu berkalsium. 2. Berolahraga secara teratur dan tidak berlebihan. 3. Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah atau posisi duduk harus benar. Yang keempat, berjemur di pagi hari. Nah, kita harus membiasakan pola-pola seperti ini supaya tulang kita dan otot kita tetap sehat. Begitu penjelasan Bu Guru. Adapun tugasnya adalah mengerjakan Google Form. Cara mengerjakannya: 1. Jawaban ditulis dengan huruf awal kapital dan selanjutnya huruf kecil. Contohnya, tulang, T-nya besar, selanjutnya huruf kecil. Jangan menambahi tanda ya. 2. Jangan menambahkan tanda baca baik titik maupun koma. Misalnya setelah kata tulang dikasih titik atau koma tidak perlu. 3. Jika terdiri dari 2 kata, maka diberi spasi. Contoh, alat, spasi, gerak. Jangan menambahkan spasi juga di belakangnya. Nah, selamat mengerjakan anak-anak semuanya. Semoga hasilnya memuaskan. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.